Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa menjalani hidup setelah kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Dan itu artinya Allah sedang memudahkan kita untuk meraih cita-cita hidup kita. Dan cita-cita hidup yang tertinggi itu adalah masuk surga. Dan cara cepat untuk masuk surga itu adalah menghadiri majelis ilmu. Karena dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk sering berada di majelis ilmu. Belum kita sampai ke majelis ilmu itu, baru melangkah menuju majelis ilmu saja, itu Allah sudah dekatkan bagi kita surganya. Dan kalau seandainya kita sudah berada di dalam majelis ilmu, itu banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk mereka. Diberikan ketenangan jiwa, diliputi oleh rahmat dan kasih sayang, mendapatkan doa-doa baik dan keampunan dari para malaikat-malaikat Allah. Dan Allah banggakan mereka di atas makhluk, di depan makhluknya di atas langit sana. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu pada pagi hari ini bisa membuat kita mendapatkan semua fadilah itu,
dan ikhlaslah dalam hadir di majelis ilmu, serta bersabarlah karena sungguh tantangan duduk di majelis ilmu itu banyak. Mudah-mudahan tantangan itu tiada berarti di hadapan cita-cita besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliaulah yang kita tauladani. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, untuk membuktikan rindu kita kepada beliau. Sungguh beliau adalah sangat cinta dan rindu kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan rindu dan cintanya itu kita balas dengan rindu yang sama. Tentu saja harapan kita semua di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah melalui sebuah buku Al-Muntaqa, merupakan syarah dari kumpulan dari syarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kita masih berada pada perkara-perkara iman, rukun-rukun iman, dan itu pada bagian yang terakhir, yaitu beriman kepada qadar. Ada dua mustalah untuk qadar, itu ada al-qadha wal qadar. Terkadang Nabi menyebutkan satu qadar saja. Seperti hadis Jibril itu Nabi hanya menyebutkan wa bi qadarihi syarrihi wa khairihi wa syarrihi. Beriman kepada ketetapan dan ketentuannya, khairihi wa syarrihi, baik itu qadar yang baik atau qadar yang buruk. Tetapi juga ada istilah yang lain, al-qadha, al-qadha'u wal qadar. Bagaimana cara memahaminya dan apa bedanya? Kalau al-qadha itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa dahulu dan sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Apapun yang terjadi itu sudah ada ketentuan dan ketetapannya. Kapan, di mana peristiwa itu terjadi itu sudah ada. Jadi semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, mulai dari awal dulu, ketika Allah sudah menciptakan al-qalam, maka semua sudah dicatat. Ketentuan yang sudah ada itu yang disebut dengan al-qadha. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Secara bahasa, wa qadha rabbuka, Rabb kamu sudah menetapkan, sudah memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, bahwa jangan kamu sembah kecuali hanya Dia. Wa bil walidaini ihsana. Maka qadha di situ itu Allah telah tetapkan, Allah telah putuskan. Nah, sedangkan al-qadar itu peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan. Jadi apa yang telah ditetapkan itu adalah al-qadha, kejadiannya adalah al-qadar. Pagi ini bahwa kita akan mengadakan majelis ilmu seputar masalah tauhid itu sudah ada catatannya. Berapa orang yang hadir, nanti kita berakhir sampai jam berapa, kita pun tidak tahu sampai jam berapa nanti berakhir persisnya. Allah sudah tahu. Qadha. Dan peristiwa terjadinya peristiwa dalam setiap ketentuan itu yang qadar. Maka apa yang telah ditetapkan Allah terjadilah
dan sudah ada pada ilmunya Allah. Ketika terjadi, maka itulah yang disebut dengan qadar atau takdir. Kalau sudah terjadi takdir itu berarti kita tahu. Sebelumnya kita tidak tahu bahwa pagi ini akan hadir di majelis ilmu ini berapa orang, tidak tahu kita. Tapi Allah sudah tahu. Sekarang kalau kita hitung bisa, tahulah kita berapa orang yang hadir. Meskipun ada kemungkinan bertambah, siapa tahu nanti ada yang datang. Jadi begitu para ulama diantaranya cara membedakan antara al-qada'u wal qadar. Al-qada' ketentuan yang sudah tercatat, sedangkan al-qadar kejadian setiap peristiwa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan kita mati sudah ada belum? Sudah. Tapi kita sudah mati? Belum. Berarti qada'nya sudah ada. Tinggal kita menunggu takdirnya saja. Kapan Allah takdirkan? Disitulah nanti kejadian itu. Tapi qada'nya Allah sudah tahu. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, salah satu dari hadis yang menyatakan itu, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Dan kepada pena itu Allah berkata, uktub maqadiral makhlukat. Tulislah semua maqadiral makhlukat. Takdir semua makhluk. Maka dicatatlah oleh pena itu, dan pena itu selesai tugasnya untuk mencatat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena sudah selesai mencatat dan tintanya sudah kering. Jaffat as-suhub. Itulah yang ada di Allahul Mahfuz, bahwa semua ketentuan Allah, semua takdir Allah itu sudah tercatat di Allahul Mahfuz yang dicatat oleh pena atas perintah Allah, karena pena yang pertama diciptakan. Ada perbedaan pandangan para ulama Ahlus Sunnah dalam persoalan ini. Dalam hal yang pertama kali diciptakan itu, ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah Arash. Ada di antara riwayat mengatakan bahwa yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah Arash. Ada yang mengatakan yang pertama kali yang diciptakan adalah pena, al-qalam. Lalu bagaimana cara menyatukannya? Apakah bertentangan? Tidak. Seandainya dikatakan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah Arash, maka pena berarti yang pertama kali diciptakan setelah Allah menciptakan Arash. Nah, ada semacam perbedaan. Dan riwayat itu menolak keyakinan orang sufi yang mengatakan bahwa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nurnya Muhammad. Karena Nabi Muhammad katanya diciptakan dari nur. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan juga bertentangan dengan hadis yang sahih. Nabi Muhammad adalah basyarun mithlukum. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa sama seperti kalian. Yuha ilayya. Bedanya adalah saya diberi wahyu. Ketika Nabi mengatakan bahwa ana basyarum mithlukum, saya manusia biasa sama seperti kalian, berarti dia tercipta bukan dari cahaya. Maka hadis yang berhubungan dengan nur Muhammad itu palsu, kata para ulama hadis. Maudhu', tidak dapat diterima. Karena ini perkara gaib yang harus datang dari riwayat yang sahih. Dan riwayat yang sahih itu mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam, pena. Meskipun ada perbedaan, yang pertama yang diciptakan Allah adalah Arash. Nah, ketika pena sudah diciptakan lalu ia mencatat, berarti qada itu sudah ada semuanya. Kita umurnya berapa,
kita nikah kapan dan dapat jumlah anak kita berapa. Anak kita umurnya sampai kapan. Kita akan termasuk orang yang miskin atau orang yang kaya. Apakah akan menjadi orang yang berbahagia atau tidak berbahagia. Bahkan Allah sudah tahu dalam ketentuannya itu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti menjadi bagian dari keyakinan yang harus kita yakini betul dalam perkara al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman kepada al-qada' wal qadar. Nah, jadi untuk memahami istilah itu seperti itu. Meskipun ada yang membalik al-qadar adalah ketentuan yang sudah ada, sedangkan qada adalah terjadinya peristiwa. Ada yang membalik. Terlepas dari perbedaan itu, tapi yang jelas kita tidak akan sulit untuk memahami antara al-qada'u wal qadar. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan itu pasti akan terjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, dikatakan bahwa wa haqiqatul imani bil qadari, hakikat dari beriman kepada qadar itu adalah al-i'tiqadul jazim wal yaqinut tam. I'tiqad jazim, keyakinan penuh mutlak. Wal yaqinut tam, keyakinan yang sempurna. Bi annahu, bahwa sesungguhnya ma min syai'in illa wa qad alimahu Allah wa katabahu fil kitabis sabiq. Keyakinan penuh kita bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali Allah telah mengetahuinya dan Allah telah mencatatnya fil kitabis sabiq, dalam kitabnya terdahulu. Ini yang catatan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wa sya'a wujudal mawjudat, dan Allah menghendaki adanya sesuatu itu. Wa khalaqaha ala wifqi ma sabaqa bihi ilmu, dan Allah yang telah menciptakannya sesuai dengan apa yang telah terdahulu dari ilmunya Allah itu sendiri. Jadi itu hakikat dari beriman kepada qadar. Kita yakini bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu tidak ada satupun di muka bumi ini yang terjadi kecuali Allah sudah tahu, Allah sudah catat, Allah punya kehendak dalam menciptakannya. Sya'a wujudal mawjudat. Allah punya kehendak dalam melakukannya, dan Allah menciptakannya sesuai dengan ilmunya. Tidak akan ada yang terjadi itu di luar kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semua sesuai ilmunya, sesuai dengan catatannya, sesuai dengan kehendaknya, dan Dia yang melakukan. Terjadi musibah. Dalam catatan Allah, musibah itu akan mengorbankan 100 jiwa. Contoh nih. Maka yang akan terjadi itu 100 jiwa itulah yang akan korban. Tidak akan meleset. Tidak akan mungkin dengan ilmunya manusia, setiap kali ada musibah begini nih cara menghadapinya nih. Kan orang Jepang kan gitu kan. Kalau setiap kali ada terjadi gempa, ini ilmu untuk menghadapi gempa itu. Dibuatlah bangunan yang tahan, yang anti gempa. Di mana pondasinya itu kalau terjadi gempa, bangunan ikut pula bergoyang-goyang sehingga bangunan tidak roboh. Itu di Jepang seperti itu. Dengan ilmu yang mereka miliki. Tapi kalau kata Allah gedung itu hancur, secanggih apapun ilmu orang Jepang,
Secanggih apapun pondasi bergoyang-goyang diikutinya sesuai dengan goyang-goyang gempa tadi, bangunan akan hancur. Kalau memang Allah dalam catatannya bangunan itu hancur. Jadi tidak akan ada yang meleset. Karena itu ada dalam ilmu Allah dan ada dalam catatannya. Jadi tidak ada yang sifatnya perkiraan bagi Allah. Manusia baru punya perkiraan. Manusia punya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya ini, jangka panjangnya ini. Jangka pendek yang sudah disusun sesuai dengan strategi, ini belum pasti terjadi ini. Yang akan terjadi adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang telah direncanakan untuk jangka panjang, diatur pula strateginya, 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang menjamin itu pasti terjadi. Kalau untuk manusia. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmunya dan itu yang pasti terjadi. Inilah makna bahwa sesungguhnya Allah itu berada di luar ketentuan zaman. Jadi kan ada zaman itu kan makhluk. Tidak mungkin Allah berada di dalam ketentuan makhluk. Karena Allah di luar, tidak butuh kepada makhluk. Tapi apa maksud Allah berada di luar ketentuan zaman itu apa? Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya ilmu Allah, pengetahuan Allah, itu tidak ada istilah di masa yang akan datang baru Allah tahu, itu tidak ada. Karena Allah sudah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Itu maksud Allah di luar ketentuan zaman. Allah di luar ketentuan tempat. Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh tempat. Kita wajib yakin. Allah tidak perlu waktu, Allah tidak perlu tempat. Tapi apa maksudnya? Kalau masa itu tadi maksudnya. Allah tidak memerlukan datangnya masa itu untuk mengetahui sesuatu. Nah, kalau seandainya kita berikan contoh, kalau kita kehilangan sesuatu, hilang sesuatu dari kita, sibuk kita nyarinya di pagi hari, karena hilang. Umpamanya kunci mobil, lupa kita. Di mana saya letakkan kunci mobil? Kita nyari-nyari di kantong ini, di kantong sana, ternyata tidak ada. Akhirnya kita tidak bisa berangkat pakai mobil sendiri, terpaksa pakai Gojek. Sorenya ketemulah oleh kita kunci itu, ternyata oh rupanya di kantong baju ini. Pertanyaannya, Allah tahu enggak bahwa nanti sore kita akan menemukan kunci itu? Tahu. Berarti Allah tidak memerlukan datangnya masa itu untuk mengetahui sesuatu. Berarti Allah berada di luar ketentuan waktu. Kita tidak tahu kalau sore nanti akan menemukan. Tidak tahu kita. Tapi Allah tahu. Kita sebagai makhluk, disitulah kelemahan kita. Karena kita makhluk ini memiliki semua kelemahan, sementara Allah memiliki semua kelebihan. Dan tidak ada satupun kelemahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga tidak memerlukan tempat. Dalam artian, kalau seandainya tempat itu nanti tidak ada, lalu Allah, kalau kita duduk umpamanya, lalu kita memerlukan untuk duduk itu satu tempat. Seandainya kursi itu digeser, kita akan jatuh. Itu buktinya bahwa kita memerlukan tempat. Tapi Allah tidak memerlukan tempat, tidak butuh kepada tempat. Karena tempat itu sendiri adalah makhluk dan Allah adalah Khaliq. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada bersemayam tinggi, berada di atas aras. Itu jangan pernah sekali-kali dimaknai bahwa sesungguhnya Allah membutuhkan aras sebagai tempat. Tidak.
Sama sekali tidak. Karena Allah tidak pernah membutuhkan arsy, dan arsy itu adalah makhluknya sendiri. Tetapi dia mengatakan bahwa dia berada di atas arsy. Dan ini masalah gaib. Rasul pun tidak pernah menjelaskan seperti apa dia berada di atas arsy. Berapa jarak antara Allah dengan arsy? Nabi tidak pernah menyampaikan. Kewajiban kita hanya percaya, hanya beriman. Karena betapa banyak orang yang sulit untuk percaya dalam persoalan ini. Sehingga mereka tidak bisa menerima makna istawa. Tidak bisa mereka menerima Allah berada di atas arsy. Hanya karena satu keyakinan, berarti Allah sama dengan makhluk. Sinilah salahnya itu. Karena Nabi sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang jelas hanya Al-Quran yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bukan karena dia membutuhkan, karena mustahil Allah butuh kepada makhluknya, kepada arsy. Ikhwati fillah, jadi Allah berada di luar ketentuan zaman dan berada juga di luar ketentuan tempat. Sekarang kita coba lihat beriman kepada al-qadar itu yatahaqqaq bidarajatihil arba'. Itu akan terwujud nanti iman kita kepada qadar ketika kita percaya kepada 4 tingkatan bidarajatihil arba'. Kalau kita sudah bisa mempercaya yang 4 ini, berarti kita sudah beriman kepada qadar secara sempurna. Yang pertama, al-imanu bi'ilmillahis sabiq bima kana wa ma yakunu wa ma sayakun wa ma lam yakun. Jadi derajat yang pertama beriman kepada qadar Allah itu artinya adalah kita beriman kepada ilmunya Allah, pengetahuannya Allah untuk sesuatu yang belum terjadi dan yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Ini pada poin yang pertama. Kita wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan hamba ini, semua peristiwa di muka bumi ini Allah sudah mengetahuinya. Baik peristiwa itu sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi. Dalam Al-Quran dikatakan innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, dengan segala sesuatu alim, maha mengetahui. Apa arti kulli syai'in? Lafaz kullu itu kalau di dalam ilmu usul fikih itu disebut dengan lafaz am. Lafaz am itu lafaz yang bermakna umum, mencakup semuanya, karena kullu. Berarti ketika dikatakan sesungguhnya Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu alim, dia mengetahui. Wa yadkhulu fi dzalika af'aluhu ta'ala wa af'alu ibadih. Masuklah ke dalam pengetahuan Allah itu semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah dan yang akan dilakukannya nanti, wa af'alu ibadih, dan seluruh af'al hambanya, seluruh perbuatan hambanya. Pagi ini saat kita berada di majelis ilmu, berapa kali mata kita berkedip? Allah tahu. Kita aja yang tidak tahu. Kita sendiri, di muka kita ada mata itu, kita sendiri yang kedip-kedip mata itu, tapi kita tidak pernah tahu berapa kali kedip mata kita selama kita berada di majelis ilmu. Jadi baik perbuatan Allah sendiri ataupun perbuatan hambanya itu sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada dalam majelis ilmu, siapa aja kira-kira yang agak ngantuk-ngantuk sikit umpamanya, Allah tahu.
Hah? Ngantuk-ngantuk banyak ada juga. Nah, jadi begitulah luasnya ilmu Allah. Maka ketika dikatakan bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, benar-benar Allah tahu bikulli syai', sekecil apapun dan detail. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu, wajib kita percaya pada ilmunya Allah yang meliputi segalanya, yang sebelum, yang sedang, yang sesudah. Sampai kepada hadis yang dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, ketika Nabi memang mengatakan sudah ada dalam ilmunya Allah itu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Ada di antara hamba yang memang dalam kehidupannya nampak sekali sebagai orang yang pendurhaka, orang yang suka berbuat maksiat, tetapi ternyata catatan takdirnya adalah surga. Maka di akhir kehidupan dia melakukan satu amalan, padahal tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka itu illa zira, kecuali satu hasta. Ini neraka. Itu gambaran dekatnya dia dengan neraka. Tapi karena catatannya ternyata menunjukkan dia masuk surga, maka dia melakukan satu amalan di akhir kehidupannya, yang amalan itu bisa menghapus semua dosa, dan akhirnya dia masuk surga. Ada pula di antara orang yang sangat nampak sebagai orang yang soleh, orang yang baik, seolah-olah dia sudah disebut sebagai ahli surga. Tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga illa zira, kecuali satu hasta. Tapi ternyata catatan telah mendahuluinya, tercatatlah dia sebagai ahli neraka. Maka di akhir kehidupannya dia melakukan satu perbuatan yang menghapus semua amal-amal baiknya, dan pada akhirnya dia masuk neraka. Oleh karena itulah kita selalu diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap istiqamah dan diberikannya husnul khatimah. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita ini seperti apa. Maka ketika kita melihat ada orang-orang yang mungkin bejat, mungkin maksiatnya banyak, jangan menghina orangnya. Kita barangkali bisa membenci perbuatannya, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan dia. Jangan-jangan ternyata takdirnya adalah surga, di akhir kehidupannya dia berubah. Dan ketika melihat ada orang yang baik, sangat baik, tentu kita berbangga, tetapi ketahuilah akhir dari kehidupannya hanya Allah yang mengetahui. Dan akhir kehidupan seseorang itu sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang datang dari Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis kata beliau yang Nabi selalu mengulang-ulangnya, dan kadang-kadang juga Nabi mengulang-ulangnya itu di dalam doa dan dalam sujudnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi alal iman. Kalaulah selevel Nabi saja, orang yang sudah dijamin masuk surga, tetapi doanya adalah itu, wahai yang menguasai hati, yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati saya tetap berada di dalam keimanan dan berada di dalam ketaatan kepadamu. Nabi yang mengajarkan kita, maka perlu kita mengulang-ulang doa itu, karena kita adalah umat beliau yang sangat mencintainya. Jadi yang pertama, beriman kepada ilmunya Allah yang sempurna, yang syamil. Yang kedua, beriman kepada qadar. Itu artinya adalah beriman kepada kitabatullahi ta'ala li kulli dzalikal ilmi fil lauhil mahfuz. Ini yang kedua. Kita juga percaya kepada kitabatullah, kitabah, catatan, tulisan. Ternyata itu semua sudah dicatat oleh Allah, karena tadi Allah memerintahkan pena untuk mencatatnya. Catatan itu likulli dzalikal ilmi fil lauhil mahfuz. Untuk semua pengetahuan Allah tadi itu sudah tercatat fil lauhil mahfuz,
dalam Allahul Mahfuz. Tidak ada yang tidak tercatat. Bahkan satu lembar daun pohon yang jatuh, itu Allah tahu. Tiba-tiba bangun pagi di depan rumah kita ada pohon mangga, berguguranlah daunnya malam tadi. Setiap daun yang jatuh itu, di situ ada ilmu Allah, dan ternyata juga di situ ada pencatatannya bahwa daun itu akan jatuh di malam ini. Jangankan persoalan kematian, kapan kita mati, masalah lembar daun yang jatuh saja, itu ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya diambil dari banyak ayat tentu saja. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qamar ayat 52, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang telah mereka lakukan itu semua ada dalam catatan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Yang kecil, yang besar, kullu saghirin wa kabirin. Apapun semuanya, kecil, besar, mustatar. Sudah tercatat. Sudah tertulis. Dan itu semua ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat yang lain Al-Hajj ayat 70 dikatakan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kata Allah, tidakkah kamu tahu annallaha ya'lam, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui ma fis sama'i wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan bumi tadi itu fi kitab, sudah ada di dalam kitab, sudah tercatat, sudah tertulis. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah yasir, sangat mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Ini hadis Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala, wa kataba fi dzikri, dia telah menulis fi dzikri. Dzikri itu oleh para ulama mengartikannya fil lauhil mahfuz, kulla syai', segala sesuatu. Jadi baik ayat-ayatnya maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang sangat jelas dan tegas tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu sudah ada dalam catatan, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Allahul Mahfuz. Yang ketiga, kesempurnaan iman kita kepada qada dan qadar itu. Yang ketiga adalah beriman kepada masyiatullahi ta'ala an-nafidhah wa iradatuhu syamilah. Kita wajib percaya kepada mengimani masyiatullah an-nafidhah, keinginan Allah yang pasti terlaksana. Innallaha fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Wa iradatuhu syamilah, dan iradahnya Allah syamilah, yang mencakup semuanya, kehendak Allah, dan itu yang terjadi. Apa yang diinginkan oleh Allah itu yang terjadi. Kita barangkali menginginkan sesuatu. Kalau seandainya kita melakukan acara, katakanlah pesta pernikahan, apa yang kita inginkan besok di hari pesta itu? Tidak hujan. Jangan hujan. Karena kalau hujan nanti sulit tamu-tamu itu datang. Atau mungkin tempat parkirnya menjadi becek. Jalan menjadi tidak baik. Maka harapan kita tidak hujan. Tapi kalau Allah menghendaki turun hujan,
maka yang terjadi adalah hujan. Dan tidak perlu cari-cari pawang hujan itu. Dicari pawang hujan untuk menahan turunnya hujan. Dan hujan itu adalah rahmat. Hujan itu rahmat Allah. Masa mau kita tahan turunnya rahmat Allah? Jangan ditahan-tahan. Dicari pun sekian ratus orang pawangnya, yang katanya dia punya remote kontrol langit itu. Ada katanya pawang dia punya kontrol remote, kayak remote AC, dia mau matikan mati, mau hidup hidup. Dia mau turunkan hujan, dipencet pula remote-nya sama dia turun hujan. Itu bohong semuanya itu. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan akidah. Hanya orang-orang yang tidak beriman lah akan bisa percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi orang-orang beriman kepada Allah, tentu dia akan beriman kepada takdir, beriman kepada qadar, dan beriman kepada qadar itu mengharuskan kita untuk percaya kepada masyiatullahin nafizah wa iradatuhu syamilah, bahwa yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Allah, dan apa yang telah terjadi semata-mata karena Allah menghendaki itu terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, maka kita wajib percaya bahwa karena Allah yang telah menghendaki itu terjadi. Allah yang punya iradah, Allah yang punya kehendak yang tidak bisa ditolak oleh makhluk manapun. Dalam Al-Quran dikatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalaulah kami berkehendak, niscaya kami akan berikan kepada semua jiwa itu petunjuknya. Walau sya'allahu maktatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalaulah Allah menghendaki, maktatalu, mereka tidak akan bertikai, mereka tidak akan berperang, mereka tidak akan berkelahi. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Berarti yang terjadi itu hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup perlu ada ikhtiar, betul? Karena ikhtiar itu ibadah. Tetapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Kalau seandainya kita sakit, apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita berobat. Tapi apakah berobat menjamin kita sembuh? Tidak. Karena kesembuhan itu akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang sakit 2 hari sehat, ada orang sakit yang sama 4 hari juga baru sehat. Padahal dokternya sama, obat yang diberikan juga sama, rumah sakitnya sama, berjajar tuh dalam satu ruangan itu, sama sakitnya. 1, 2, 3. Ini 2 hari pulang, alhamdulillah sehat. Mesti ucapkan alhamdulillah. Jangan dokternya yang dipuji-puji. Ini saya sehatnya ini karena dokter saya ahli nih, maka saya lebih duluan sehat. Yang sebulan itu agak kurang ahli dokternya, maka agak lambat sehat. Itu bisa bermasalah dari sisi akidah. Ini pulang, ya ini masih. 4 hari berikutnya yang B baru bisa pulang. Karena sudah sehat. Yang C ternyata pulang tidak bernyawa. Hari ke-6 dia ternyata meninggal, padahal sakitnya sama. Oleh karena itu, kita hanya bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Sekaya apapun seseorang, tidak bisa membeli kesembuhan. Kalau seandainya kesembuhan bisa dibeli, orang kaya tidak akan pernah sakit. Tapi kita hanya bisa membeli obat. Allah yang menentukan kapan kita sembuh. Masyiatullah. Kehendak Allah berlaku dalam kehidupan kita dan hanya kehendak Dia yang akan terjadi. Maka sekali lagi, seandainya terjadi sesuatu yang barangkali kurang menyenangkan kita, takdir juga enggak tuh? Takdir juga.
Tetapi yakinlah bahwa sesungguhnya itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Maka ketika dikatakan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada kadarnya Allah baik dan buruk. Baik dan buruk ini sebenarnya hanya dalam penilaian kita. Tapi dalam penilaian Allah tidak ada kehendak Allah berlaku pada kita yang memang tujuannya untuk buruk, itu tidak ada. Karena Allah tidak pernah menzalimi siapapun hambanya. Allah itu hakim, maha bijaksana. Seandainya terjadi hal-hal yang kita rasa tidak baik, dalam pikiran kita itu tidak baik. Tetapi karena Allah yang berkehendak itu terjadi, yakinlah di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik tadi, sebenarnya ada kebaikan yang nanti kalau kita sudah tahu kebaikan itu, kita justru akan bersyukur. Akan bersyukur. Ada seorang ayah karena anaknya sudah menjadi seorang pemuda, tiba-tiba anak itu ditakdirkan sakit dan cacat. Karena ditakdirkan cacat, tentu sebagai musibah. Siapa yang ingin cacat anaknya? Tentu tidak. Dan ketika mendapatkan itu, mungkin ada sedikit penilaian, oh ini kok bisa begini, kok bisa begini, kok bisa begini. Dianggaplah itu musibah yang tentu saja kurang baik. Tapi ternyata pada saat anaknya itu sakit, belum sehat, datang pengumuman dari negara bahwa semua pemuda wajib ikut berperang kecuali yang sakit. Jadi sebuah anak muda wajib ikut membela negara, ikut latihan dan segala macamnya. Nanti kalau ada perang ikut berperang, kecuali yang sakit. Orang-orang sehat wajib ikut. Kalau berperang tantangannya mati. Ada yang mati. Orang tua tadi itu bersyukur dia, untung anak saya sakit katanya. Jadi pada saatnya nanti ketika kita sudah tahu bahwa yang kita anggap tidak baik itu ternyata ada kebaikan di dalamnya, pada akhirnya kita akan bersyukur. Inilah yang terjadi dulu pada kisah seorang khalifah. Khalifah lama dulu dalam kajian kita sini sudah saya sampaikan juga. Ada seorang khalifah yang kerjanya suka berburu. Dan biasanya kalau dia berburu, dia bersama salah seorang dari pengawalnya. Dan pengawalnya itu selalu suka mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi dia bilang alhamdulillah. Sebenarnya itu baik sekali itu, karena mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Terjadi ini alhamdulillah, terjadi ini alhamdulillah. Satu ketika karena khalifah ingin memanah buruannya, salah panah, kena jarinya. Pontong jarinya, putus. Apa kata pengawal? Alhamdulillah. Seorang khalifah cacat tangannya, pengawalnya bilang alhamdulillah. Apa kata khalifah? Kamu bilang apa? Alhamdulillah. Langsung di penjara. Masa saya sakit kamu bilang alhamdulillah? Masuk penjara. Besok karena dia hobinya berburu, walaupun jarinya sudah sakit, dia tetap aja berburu. Pergi masuk ke hutan sendiri karena pengawalnya sudah masuk penjara. Sampai di dalam hutan terlalu jauh, ternyata ada suku-suku pedalaman primitif yang tidak beriman kepada Allah yang sedang mencari tumbal untuk dewanya. Ketemulah raja, karena dia sendiri. Diambil, inilah yang pantas kita jadikan tumbal, karena dia sendiri dalam hutan itu. Tapi akhirnya ditolak, karena yang dipersembahkan itu harus tidak cacat. Jadi tidak jadi raja itu dijadikan tumbal oleh suku primitif tadi itu hanya karena jarinya cacat. Apa kata khalifah tadi? Untung jari saya, untung jari saya cacat. Ingat dia Ingat dia pengawalnya tadi itu.
Inilah mungkin makna alhamdulillah yang dia ucapkan. Datang dia, masuk dipanggilnya pengawalnya itu. Benar kemarin kamu bilang alhamdulillah. Gara-gara jari saya ini tidak sehat, saya tidak jadi dijadikan tumbal. Maka paham saya makna alhamdulillah. Tetapi ketika kamu ucapkan alhamdulillah saat kamu masuk penjara, kan dia di penjara kan nih. Dia bilang pula alhamdulillah. Masuk penjara bilang alhamdulillah. Khalifah nanya, kamu bilang alhamdulillah untuk kamu masuk penjara, ini apa kira-kira maknanya? Apa katanya? Kalau saya tidak masuk penjara, tentu saya ikut berburu bersama kamu. Kalau saya ikut berburu sama kamu, tentu saya yang dibawanya. Saya yang dijadikan tumbal. Nah, jadi sepertinya musibah itu bagi kita tidak menyenangkan. Tentu iya, musibah tentu siapa yang ingin dapat musibah, tetapi ketahuilah tidak ada satupun keinginan Allah untuk menyakiti dan menzalimi hambanya. Di balik semua takdir itu, disitulah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah segala sesuatu kita harus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati pun inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan itu ciri orang-orang beriman. Kenapa kalau ada kematian tidak boleh menangis berlebih-lebihan, tidak boleh merobek-robek baju, tidak boleh memukul-mukul badan? Kenapa demikian? Karena itu gambaran dia tidak ikhlas, tidak rela dalam menerima takdir. Nangis boleh, tapi berlebih tidak boleh. Ikhwati fillah, maka ini pada poin yang ketiga, kita wajib percaya dengan masyiatullah an-nafizah. Semua kehendak Allah itu yang akan terjadi. Sedangkan yang keempat adalah kita juga beriman kepada khalquhu ta'ala likulli syai' fala khaliqa ghairuhu. Kita wajib percaya bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Fala khaliqa ghairuhu, maka tidak ada khalik selain daripada Allah, tidak ada yang mencipta selain Allah. Wala rabba kama la rabba siwa, sebagaimana tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang pantas untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang terjadi itu adalah semua ketika Allah menghendaki, dia juga lah yang menciptakan peristiwa itu terjadi. Maka semua berarti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat dikatakan, Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Allah adalah Rabb kalian, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali hanya dia, khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan dikatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menetapkan takdirnya. Allah telah mengukur ukuran yang pantas untuk diberikan kepada dia. Dia hidup sampai kapan, berapa rezekinya, itu semua ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, inilah empat perkara yang kalau seandainya yang empat ini ada salah satu yang tidak kita yakini, berarti iman kita kepada qada wal qadar itu tidak sempurna. Empat ini sejalan, wajib kita imani keempat-empatnya. Percaya dengan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Percaya pula kita bahwa segala sesuatu itu sudah tercatat. Percaya pula kita bahwa sesuatu yang terjadi itu semua atas masyiatullah, atas kehendak Allah. Dan percaya pula kita bahwa sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka tidak perlu kita menyalahkan siapapun.
introspeksi boleh. Tapi menyalahkan dengan alasan semata-mata peristiwa terjadi karena itu, tidak bisa. Serahkan kepada Allah. Ada orang terjadi kecelakaan. Nah, itulah kamu kan dari tadi lagi saya bilang kamu harus pakai helm, makanya kamu jatuh. Kamu itu harus begini, makanya kamu ini. Enggak. Makanya ini terjadi karena kamu begini, itu tidak bisa. Ikhtiar ada dan wajib, itu ibadah kita. Tetapi sekali lagi memohon kepada Allah itu lebih penting, karena sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah, dan seandainya pun terjadi hal-hal yang kita anggap tidak baik, di balik hal yang kita anggap tidak baik itu ternyata ada kebaikan yang pada akhirnya nanti kita akan bersyukur, untung kemarin begini, untung kemarin begini. Nah, begitulah persoalan dalam Al-Qadar. Masih ada penjelasan yang berkaitan dengan ini, tapi kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Karena kita juga harus tahu apa buahnya nanti ketika kita beriman kepada qadha wal qadar. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita akan berdiskusi, bertanya jawab. Seandainya ada yang perlu untuk diperjelas kembali, silahkan. Yang tadi Al-An'am 102 dan Al-Furqan ayat 2. Al-An'am 102. Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai. Allah adalah Rabb kalian, enggak ada ilah yang pantas disembah kecuali Dia, dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di luar pembahasan. Baik. Di manakah ruh atau arwah yang sudah meninggal? Apakah mereka memiliki kehidupan juga di sana? Apakah mereka ingat dengan keluarganya? Apakah mereka sudah dikenakan siksa kubur? Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Persoalan ruh itu yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Tetapi katakan bahwa ruh itu adalah min amri rabbi. Itu urusan Allah dan tidak diberikan kita ini ilmu kecuali hanya sangat sedikit saja. Berarti sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh manusia itu terhitung sangat sedikit. Tetapi hal-hal yang gaib kita akan bisa ketahui melalui hadis Nabi. Perkara gaib takkan pernah bisa diketahui secara jelas dan tegas kecuali kalau seandainya ada informasi yang datang dari Rasulullah SAW. Karena Rasul itu adalah utusan Allah yang resmi dalam menyampaikan perkara agama. Rasul pun tak tahu yang gaib kalau seandainya Allah tidak memberitahukan. Perkara ruh itu masalah gaib. Dan ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya ruh kita pada saat sudah meninggal dicabut dari ruh kita maka keluar. Sekarang kalau kita tanya Allah, kita kira-kira dalam tubuh kita ini ruh itu tempatnya di mana? Di bagian mana dia? Ada orang mencoba untuk menganalisa, oh ini ruh, ini kayaknya darah nih. Kenapa demikian? Karena orang kalau darah habis mati. Masa ruh darah? Dan logika mengatakan nanti kan kalau ada orang kecelakaan lalu patah keluar darah. Habis darah mati dia kan? Berarti jangan-jangan itulah yang ruh. Enggak, ruh itu ada, jelas itu.
Dan nanti kalau mati dicabut ruh itu dari kita. Maka orang nanti ada mengalami sakaratul maut. Kata Rasul, ketika ruh itu sudah dicabut maka dibawalah ke atas sana, registrasi, catat. Dan diletakkan di satu tempat, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ada yang fi illiyin, ada yang fi sijin. Ada orang-orang berada pada makam yang memang mulia, tapi ada ruh yang berada pada tempat yang memang karena dia adalah ruh dari orang-orang yang jahat. Ada pula tempatnya. Ruh itu nanti pada akhirnya ketika sudah terjadi hari kiamat, kalau sudah terjadi hari kiamat, tiupan pertama mematikan semua, menghancurkan dan mematikan. Tiupan yang kedua, ini masalah gaib yang bisa kita tengok pada hadis Rasulullah SAW. Ada dalam huru hara, ada buku huru hara hari kiamat, fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman yang ditulis oleh Ibnu Katsir, dan ada orang-orang sekarang yang menulis dalam masalah itu. Itu menyebutkan beberapa hadis yang terkait. Tiupan yang pertama tadi mematikan, sedangkan tiupan yang kedua itu untuk mengembalikan semua ruh itu kepada jasadnya. Jadi diibaratkan ibarat lebah yang ada dalam tumpukan sarangnya, kan numpuk semua tuh. Ketika ditiupkan ruh itu, ditiupkan trompet itu pada tiupan yang kedua, ruh itu dikembalikan kepada jasadnya masing-masing dan tidak ada yang tertukar. Tidak ada yang ruhnya Bu Pala nanti pindah ke Pak Henry umpamanya. Tidak ada yang tertukar. Pokoknya ruhnya masing-masing tahu dia siapa ininya. Itulah yang disebut nanti dengan hari berbangkit. Dengan hari di mana kita dibangkitkan kembali dan dihidupkan kembali ketika ruh sudah dikembalikan kepada jasad untuk kembali hidup. Dan tidak ada yang tertukar. Apakah ada ruh itu kadang-kadang pulang dia, kadang-kadang nengok? Barangkali ini adalah khurafat yang tidak perlu dipercaya. Karena ada orang bilang kalau sudah malam Idul Fitri itu nanti ruh akan pulang. Pulang nengok keluarganya, senang dia, balik dia lagi. Belum pasti senang dia tuh. Jangan-jangan istri kemarin udah nikah lagi kan? Pas dia pulang nampak ada istrinya sudah kembali nikah. Bersedih dia jadinya kan. Itu khurafat tidak perlu untuk dipercaya. Karena kalau seandainya dia sudah kembali seperti itu dan tidak ada istilah gentayangan, apa nanti artinya hari berbangkit? Kalau memang dia sudah bisa kemana-mana. Jadi kalau sudah disimpan di tempatnya, maka dia akan berada di situ. Nanti pada saat hari berbangkit itu akan dikembalikan masing-masing kepada jasadnya. Ada juga yang mengatakan nanti kan ketika ditanya oleh malaikat di dalam kubur, dikembalikan ruhnya. Itu yang masalah gaib yang kita tidak bisa menyampaikan secara rinci kecuali berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Memang ada penjelasan para ulama seperti itu, berarti dikembalikan ruhnya untuk kemudian ditanya oleh malaikat. Kan ada nanti pertanyaan malaikat di alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Gimana dia menjawab padahal dia mati? Itu alam barzakh. Kehidupan setelah hidup di dunia, itu ada namanya alam barzakh. Itu juga masalah gaib yang hanya Allah yang tahu hakikatnya. Seperti apa Allah mengembalikannya wallahu alam. Tapi yang jelas berdasarkan kepada hadis yang sahih, semua kita nanti di alam kubur itu akan ditanya. Nah, ini yang berkaitan dengan pertanyaan yang tadi itu. Kalau nggak salah kemarin kita sudah berikan penjelasan juga, ada fitnah kubur, ada azab kubur. Para ulama membahas apakah azab itu dirasakan juga oleh jasad saja atau oleh ruh. Jasad tentu hidup, tapi kehidupannya lagi-lagi adalah alamul barzakh, alam barzakh. Kehidupan yang hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita gali kembali kuburan tadi itu, orangnya tetap aja mati.
Kalau kita gali lagi orang yang sudah dikubur, itu tetap saja orangnya mati. Padahal dia mendapatkan pertanyaan dari malaikat. Maka ketika dikatakan dikembalikan ruh untuk menjawab itu, untuk dihidupkan kembali, itu seperti apa kehidupannya hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas ruh tidak ada istilah nanti bergentayangan, kemudian nanti dia pulang sekali-kali nengok keluarganya. Itu khurafat-khurafat yang barangkali tidak perlu untuk kita percaya. Kita kembalikan saja semuanya kepada apa yang dijelaskan oleh Rasul kita, dan seberapa penjelasan tentang gaib hanya itulah yang pantas untuk kita percaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal. Masalah kurban. Kasih bedak. Ya, baik. Apakah hewan kurban itu harus dihias-hias dulu, dikasih bedak, kasih apa? Mubazir aja sekira itu sapi dibedakin. Mending kasih ke ibu-ibu yang dia yang pakai bedak itu kan. Ini sapi mau dikasih buat apa gitu. Dulu Nabi Ibrahim, justru Nabi Ibrahim itu mau menyembelih Ismail itu kan. Udah pisau itu udah dipegangnya, Ismail sudah dibaringkan, sudah gini ya, tinggal disembelih saja. Cuma tiba-tiba Allah menggantinya dengan bizibhin azim, dengan domba yang gemuk. Saya nggak tahu apakah ada penjelasan seperti itu Nabi Ibrahim menghias-hias dulu. Seandainya pun ada, itu bisa saja tidak berlaku pada umat Nabi Muhammad. Kalaupun ada, saya nggak tahu. Tidak pernah saya membaca hal-hal yang seperti itu. Karena yang jadi patokan bagi kita dalam bersyariat tentu saja adalah apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak adab yang disampaikan dalam buku-buku fikih kurban, tapi tidak masuk hanya yang tadi itu. Adab yang diajarkan Nabi seperti pisaunya tajam, itu ada. Jangan disembelih nanti di hadapan kawannya akan disembelih setelahnya. Kata Rasul, inginkah kalian menyembelihnya 2 kali? Jadi pas dari jauh nampak dia kawannya sedang disembelih kan, itu dia sudah sedang merasa disembelih. Nah nanti pada akhirnya benar-benar akan disembelih. Ingin kalian jangan sembelih dia 2 kali kata Rasul. Berarti adabnya jauhkan hewan kurban yang disembelih itu saat disembelih itu dari pandangan kawannya yang ini. Itu ada, tapi dikasih parfum, dikasih bedak, dikasih apa, wah nggak usah lakukan saya kira itu. Saya tidak pernah tahu anjuran seperti itu, entah apa pula makna dibalik perbuatan itu. Ini kan hewan kurban nih perlu dihias, ini kan kita persembahkan kepada Allah yang baik. Baik untuk hewan itu bukan dikasih bedak. Baik untuk hewan itu artinya dia tidak cacat, dia tidak sakit, tidak juling, jangan yang kurus. Ini disirami pun pakai bedak, tapi kurus kering sapinya. Berarti tidak sesuai dengan adabnya. Karena kadang-kadang panitia juga asal ada yang murah itu diambilnya. Padahal uang ada untuk yang besar. Kalau memang uang yang terkumpul cukup untuk yang harga besar, kenapa yang kecil? Biar lebih murah, biar banyak sisanya. Kenapa harus sisa yang dipikirkan? Karena wafadainahu bizibhin azim. Kami ganti Ismail itu dengan domba yang gemuk. Berarti domba yang berdaging. Biar banyak dagingnya itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi menghias hewan itu wallahu alam. Saya secara pribadi
lebih cenderung untuk mengatakan jangan dilakukan. Itu hanya keyakinan-keyakinan yang entah dari mana datangnya. Yang kedua, sapi untuk 7, kambing untuk 1 itu berdasarkan kepada hadis. Berdasarkan kepada riwayat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kalau al-baqar itu sapi atau onta itu yakfi li sab'in, cukup untuk 7 atau boleh untuk 7 orang. 7 orang yang menanggung biaya. Adapun untuk niat mendapatkan kebaikannya boleh banyak. Seandainya yang 7 ini masing-masing meniatkan untuk dia dan keluarganya, bisa. Tapi niat mendapatkan kebaikan, bukan yang menanggung. Maka kemarin kita bahas itu, bolehkah patungan, umpamanya 20 orang patungan, kumpulkan duit dapat seekor sapi? Tidak. Karena bolehnya hanya untuk 7. Sedangkan kambing itu yakfi li wahid, cukup untuk 1. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira seperti itu, wallahu a'lam. Nabi Ibrahim. Iya betul. Kalaupun ada, kita anggap sekarang ada nih pada Nabi Ibrahim melakukan itu. Itu tidak masih berlaku untuk kita. Karena yang berlaku untuk kita adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi kita. Dan apa yang dibawa oleh Nabi kita sudah menghapus apa yang ada pada yang sebelumnya, kecuali untuk hal-hal yang dilanjutkan. Hal-hal yang dilanjutkan oleh Nabi maka kita lanjutkan juga. Tapi yang tidak maka tidak. Wallahu a'lam. Bro. Ini jawabannya pada pertemuan berikut ini, karena pembahasan itu nanti. Tadi kita baru bicara 4 poin kewajiban iman pada takdir, tapi pada berikutnya ada pembahasan terkait dengan itu. Beralasankan kepada takdir untuk perbuatan yang menyimpang dan salah, itu tidak benar. Apakah kesalahan itu Allah yang melakukan? Allah berkehendak memberikan dia kemampuan melakukan itu. Cuma dia yang salah lakukan kemampuan itu. Allah berikan kemampuan untuk beraktivitas, tapi ada orang yang salah dalam melakukan aktivitas. Karena agama mengatur mabuk dosa. Perbuatan itu salah. Agama sudah menjelaskan dan kita harus meninggalkan. Allah berikan dia kemampuan melakukan satu perbuatan, cuma dia gunakan kemampuan itu untuk melakukan hal yang dilarang. Maka dia pantas untuk dihukum karena melakukan hal yang telah dilarang. Allah berikan kemampuan dia untuk melakukan. Oleh karena itu beralasankan kepada takdir satu perbuatan dosa itu tidak bisa. Nanti akan kita jelaskan insyaallah lebih rinci seperti yang terjadi pada Umar bin Al-Khattab pada masa beliau. Ada dibawa di hadapan Umar itu seorang pencuri. Seorang pencuri yang akan dipotong tangannya. Potong tangan karena mencuri. Lalu dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, mahlan." Sebentar katanya. Saya mencuri ini kan kena takdir. Dipotong tangannya sama Umar, "Kamu mencuri kena takdir, saya potong tanganmu kena takdir." Jadi ditegakkan hukum itu takdir juga. Dia melakukan kesalahan, takdir juga. Dia telah salah guna kemampuan yang diberikan oleh Allah. Seharusnya dia gunakan untuk menghindarnya, tetapi dia gunakan untuk melakukan. Jadi Allah tidak menghendaki seseorang melakukan perbuatan salah, karena Allah sendiri sudah menegaskan. Tapi Allah berikan kemampuan untuk melakukan, maka jangan salah guna kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti insyaallah kita akan kembali kepada persoalan itu. Wallahu a'lam. Silakan.
Ya. Sementara daging kurban tersebut sudah dicampur-campur semuanya kan tidak ditentukan. Apakah panitia tersebut harus menyisakan di antara daging kurban itu yang kita bagikan ke peserta kurban. Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Memang seharusnya seperti itu. Kita disunnahkan untuk memakan hewan kurban kita sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarapan paginya adalah dengan kurban yang dia sembelih di pagi itu. Jadi selesai sholat, pulang, sembelih, dan dia sarapan paginya dengan kambing yang disembelihnya itu. Maka disunnahkan. Setelah itu baru mau dibagi. Nah, oleh karena itu bagus sebenarnya kalau diatur, umpamanya kerbau sapi satu ini siapa orangnya? Sapi satu ini siapa orangnya? 1, 2, 3, 4 dapatlah 7 orang. Ketika sudah disembelih, ada koordinatornya, ada orang yang membersihkannya, diambillah dari daging sapi satu ini untuk yang 7 ini. Karena ini sapi dia. Berarti dia mengambil dari dagingnya sendiri. Coba diatur nanti. Dibuat seperti itu. Itu gunanya pengaturan, ada yang bertanggung jawab ini 7 orang, padahal yang bekerja bisa saja semuanya kan. Tapi yang bertanggung jawab mengatur itu, setelah dikeluarkan nanti 7 kantong dari sapi ini untuk orang ini, karena ini disembelih atas nama yang 7 ini. Yang menyembelih itu sebelum dia sembelih, dia wajib tahu ini untuk siapa ini yang dia sembelih ini. Sebutkan nama ini. Kalau di tempat mazbah di Mina itu, tempat penyembelihan di Mina itu digantungkan di leher onta ini 7 nama itu. Digantungkan. Ini onta ini orangnya miliknya. Sehingga yang menyembelih ditengoknya. Ini katanya. Dan niatnya adalah untuk yang 7 itu. Bagaimana kalau seandainya dia ikut kambing? Berarti kasih kambing itu ke dia. Berarti jatahnya nanti adalah kambing. Karena itu jatah korban dia. Entah kalau mungkin minta izin, saya tidak suka kambing nih, cuma saya mau bawa korban kambing. Saya ingin nanti dagingnya yang saya dapat kerbau. Padahal dia ikut kambing. Sebenarnya kalau dari segi hak, dia harus mendapatkan kambing karena dia korbannya adalah kambing. Entah kalau minta izin mungkin sama peserta yang lain, izin nanti yang untuk saya sapi ya umpamanya. Iya katanya, ya udah lanjut saja. Tapi secara hukum asal, kalau memang bagian dia adalah kambing korbannya, maka yang akan didapatkan sesuai dengan apa yang dia korbankan. Kalau enggak berarti dia hanya mendapat jatah nanti dari jatah secara umum sebagai masyarakat, dapat juga nanti dia daging sapi yang lain. Wallahu a'lam. Makanya sebelum dicampur itu, kan sebelum dicampur, disembelih, dibongkar segala macam, ambil dulu yang 7 tadi. Tulis namanya situ. 1, 2, 3. Ini untuk sebulan nih. Ya, bangun subuh itu susah juga tuh. Dia kalau disitulah ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul kita. Kita mau semakin sesuai enggak kurban itu dengan yang diajarkan. Walaupun kurban dulu enggak ada pakai panitia-panitia pada masa Nabi, enggak ada pakai panitia kan. Masing-masing aja yang menyembelih, pulang dia sembelih sendiri kambingnya, yang onta sembelih ontanya. Gitu dulu. Lalu dia ambil ontanya sendiri, lalu baru kemudian dia bagi kepada siapa yang dia mau. Sekarang kan sudah diatur dalam bentuk kepanitiaan. Barangkali tujuannya ya untuk memudahkan, karena kalau disuruh masing-masing menyembelih sapinya sendiri, mungkin tidak semua orang yang sanggup untuk menyembelih dan untuk membersihkan, maka diaturlah dalam bentuk kepanitiaan. Cuma sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita mencoba
untuk mengikuti sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh agama kita. Mana hal-hal yang memang sulit untuk dilaksanakan ya istighfar aja banyak-banyak. Tapi mana yang masih bisa dilaksanakan ya kenapa tidak? Susah enggak kira-kira itu? Kita bentuk kerbau satu, sapi satu, ini penanggung jawabnya. Ini orangnya nanti. Sebelum itu dibagi, diaduk semua dan daging lain, ambil dulu dari sapi satu itu 7 kantong. Berapa disepakati? Umpamanya 2 kilo untuk masing-masing peserta. Ambil 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo sampai 7 kantong. Ambil dari satu ini, buat namanya. Apa mahal kali spidol itu? Letakkan kertas putih, tulis namanya, umpamanya Abu Falah. Yang kedua, tulis lagi namanya, letakkan ini. Dia sebagai peserta. Kalau bisa peserta itu ada di situ. Tapi kalau tidak mesti. Kalau bisa ada, kan dia bisa tahu, oh ini rupanya sapi korban saya. Saya kira tidak berat. Di kita insya Allah bisa kita buat nanti seperti itu kan Pak. Dulu memang seperti itu kita apakan, kita arahkan memang dulu seperti itu. Jadi tidak bercampur-campur. Nanti kalau itu sudah terpisah, ini baru menjadi hak yang akan dibagikan secara bersama. Tidak lagi perlu ada pembatasan sebulan untuk siapa nanti yang akan mendapatkan hewan kurban. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu, ada ilmu yang bisa kita terima. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah dan keliru, itu karena kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.